Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Dwi Iftitah dari Prodi Sastra Indonesia kelas B. Di sini, pada mata kuliah Kemahiran Berbahasa Indonesia, saya akan menjelaskan tentang review karya sastra 90-an, karya dari Hamka. Novel ini berawal dari kisah Haji Fajar dan istrinya serta Ma'asi. Beliau dikenal sebagai pasangan suami istri yang kaya raya. Keduanya juga memiliki hati yang baik. Hamid, seorang anak yatim yang miskin. Dia diangkat oleh seorang keluarga yang kaya raya. Hamid sangat rajin, sopan, berbudi luhur, dan taat pada agamanya, sehingga Haji Fajar dan Ma'asi sangat menyayanginya. Bahkan mereka sudah menganggap Hamid seperti anak kandungnya sendiri. Bersama dengan anak kandungnya yang bernama Zainab, Haji Ja'far menyekolahkan Hamid di sebuah sekolah pendidikan dasar atau SD. Begitu pula dengan Hamid. Ia sangat menyayangi Zainab. Ia sudah dianggap seperti adik kandungnya sendiri. Hamid selalu berusaha untuk selalu ada, selalu membantu dan melindungi Zainab. Zainab pun merasa senang dengan kehadiran Hamid yang ada di keluarganya. Ia pun menganggap Hamid seperti kakak kandungnya sendiri. Karena bersekolah di tempat yang sama, kedua sering berangkat dan pulang sekolah bersama. Ia banyak menggunakan waktu untuk bersama, bermain, belajar bersama Hamid. Dan hingga mulai beranjak remaja, keduanya mulai tumbuh perasaan yang muncul pada hatinya, terutama pada Hamid. Suatu perasaan belum mereka rasakan sebelumnya. Hamid merasakan bahwa rasa sayangnya terhadap Zainab bukan lagi perasaan sayang kepada adiknya. Demikian pula sama halnya dengan apa yang dirasakan oleh Zainab. Setelah mereka menyelesaikan pendidikan di sekolah dasar, atas keinginan seorang Haji Ja'far dan keinginannya untuk lebih banyak lagi mendapatkan ilmu, Hamid akan melanjutkan sekolah ke Padang. Ia melanjutkan sekolah ke Padang yang lebih panjang. Dengan berat hati, Hamid meninggalkan Zainab. Ia merasa tersiksa dan tidak tahu harus berbuat apa atas apa yang ia rasakan kepada Zainab. Haji Ja'far, ayah Zainab yang sekaligus ayah angkatnya. Beliau meninggal dunia yang tak lama kemudian ibu kandungnya pun meninggal dunia. Betapa pilu hatinya ditinggalkan kedua orang tua yang sangat dicintainya. Kini mereka merasa hidup sebatang kara. Ia merasa tidak lebih sebagai pemuda yatim piatu yang miskin. Sejak kematian ayah angkatnya, Hamid tidak dapat menemui Zainab lagi karena gadis itu telah dipingit ketat oleh mamanya, yaitu Ma'asi. Hamid berpikiran untuk benar-benar melupakan Zainab dan menghibur perasaan cintanya kepada Zainab agar lupa dengan sosok Zainab tersebut. Hati Hamid hancur ketika Ma'asi yang ia anggap seperti mak kandungnya sendiri itu menjodohkan Zainab dengan seorang pemuda yang memiliki hubungan kerabat dengan almarhumah ayah angkatnya Hamid. Bahkan Ma'asi menyuruh Hamid untuk membujuk Zainab agar gadis itu menerima pemuda pilihan ibunya sebagai calon suaminya. Betapa hancur hati Hamid menerima kenyataan tersebut. Hamid merasakan cinta dan kasihnya kepada Zainab tidak akan pernah tercapai lagi. Hati Hamid semakin hancur. Dengan berat hati, Hamid
menganut perintah dari Ma'asy, dia menemui Zainab dan membujuk Zainab agar dia menerima pemuda pilihan Ma'asy sebagai suaminya. Hati Zainab pun hancur. Betapa ia ingin menolak kehendak dari pilihan Ma'asy itu. Namun, ia tidak mampu melakukannya. Sehingga dengan sangat terpaksa ia menerima pemuda pilihan dari Ma'asy tersebut. Dan akhirnya Zainab mengaku mau menerima perjodohan itu. Setelah itu Hamid memutuskan untuk pergi meninggalkan kampung halamannya karena tidak sanggup mengganggu beban yang begitu berat atas perasaan cintanya kepada Zainab. Hamid pun meninggalkan Zainab dan pergi ke Medan. Sesampainya di Medan, dia menulis surat kepada Zainab. Melalui surat itu, Hamid menuliskan isi hatinya kepada Zainab. Selanjutnya dari Medan, Hamid melanjutkan perjalanannya menuju Singapura untuk kemudian menuju ke Tanah Suci, yaitu Mekah. Kemudian, Zainab menerima dan membaca surat dari Hamid. Betapa sedih dan hancurnya hati Zainab, karena ia pun juga mencintai Hamid. Dirundung kesedihan yang begitu sangat dalam, Zainab sering sakit-sakitan. Ia telah kehilangan semangat dalam hidupnya. Sementara Hamid yang selalu dirundung kegelisahan, kesedihan karena menahan rindunya kepada Zainab. Untuk menghapus kerinduan, dia bekerja pada sebuah penginapan milik seorang syekh. Sambil ia bekerja, ia juga memperdalam ilmu agamanya. Hamid berharap dengan banyaknya yang ia kerjakan dan yang ia pikirkan di sana, lambat laun ia bisa lupa dengan perasaannya kepada Zainab. Namun, ternyata hal itu salah. Ia tidak pernah sedikit pun melupakan seorang Zainab di dalam hidupnya. Setelah di Mekah setahun yang lalu, Hamid bertemu dengan Saleh, seorang teman kampungnya yang akan melaksanakan ibadah haji pada saat itu. Saleh pun menjadi tamu di penginapan tempat Hamid bekerja. Istri Saleh, Rosna, adalah teman dekat Zainab dari sejak kecil. Maka dari Saleh, Hamid akhirnya bisa mengetahui kabar dari Zainab tersebut. Dari cerita Saleh, dia mengetahui bahwa Zainab pun mencintai dirinya. Ia menceritakan sejak kepergian Hamid, Zainab sering sakit-sakitan. Ia juga mengetahui bahwa Zainab tidak jadi menikah dengan pemuda pilihan maknya tadi. Mendengar penuturan Saleh, Hamid merasa sedih dan sekaligus gembira. Selain itu, hal yang membuat Hamid makin gembira adalah Zainab akan menjadi miliknya. Maka, Hamid pun memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya. Setelah ia menunaikan ibadah haji, sementara itu Saleh mengirim surat kepada istrinya yang isinya mengabarkan bahwa dia bertemu dengan Hamid. Rosna pun memberitahu surat dari Saleh kepada Zainab yang menceritakan tentangnya. Ketika membaca surat itu, betapa senang hati Zainab. Ia tidak pernah menyangka akan bertemu kembali dengan kekasih hatinya. Ia benar-benar merasa tidak sabar menanti kedatangan kekasihnya. Hamid yang ia cintai, Zainab sangat gembira. Ia belum pernah merasakan kegembiraan seperti saat ini. Kemudian, semua perasaannya itu ia ungkapkan melalui surat kepada Hamid. Semangatnya Hamid untuk segera kembali ke kampung halaman dan menemui Zainab semakin menggebu-gebu. Karena sangat inginnya segera kembali ke kampung halaman dan menemui Zainab. Sekalipun dalam keadaan sakit, Hamid memaksakan diri untuk menunaikan ibadah haji.
dia menjalankan setiap tahap yang wajib dilaksanakan untuk kesucian dan kemurnian ibadah haji dengan penuh semangat. Dalam keadaan sakit parah pun ia tetap melaksanakan wukuf. Namun, sepulang melakukan wukuf di padang Arafah, kondisi tubuhnya semakin melemah. Pada saat yang sama, Saleh mendapatkan kabar buruk dari istrinya bahwa Zainab telah meninggal dunia. Ia tidak memberitahukan kepada Hamid karena keadaan pemuda itu juga begitu sangat parah. Namun, Hamid mendesaknya untuk menceritakan isi surat dari Rosna yang baru diterima oleh Saleh. Hati Hamid pun sangat terpuruk mendengar kenyataan itu. Namun, karena keimanannya yang sangat kuat, dia mampu menerima kenyataan pahit tersebut. Ia menyerah dari sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keesokan harinya, ia tetap melaksanakan diri untuk berangkat ke Mina. Setelah acara di Mina selesai, keduanya berangkat menuju Masjidil Haram. Ketika mereka selesai mengelilingi Ka'bah, Hamid pun meminta diberhentikan di Kiswah sambil beberapa kali menyebut nama Allah, 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 dan Allah. Suaranya semakin melemah dan akhirnya pun ia berhenti untuk selama-lamanya. Hamid pun meninggal dunia di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, di tanah suci, di hadapan Ka'bah, dan di bawah lindungan Ka'bah. Itulah review dari novel Di Bawah Lindungan Ka'bah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah kata dan apabila ada kekurangan. Dari saya sendiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.